Halo guys, balik lagi bareng gue Vero. Kali ini gue bakal ceritain kasus di mana seorang agen FBI dibunuh oleh seorang pencuri mobil. Kasus ini merupakan kasus pertama di mana seorang agen FBI terbunuh dalam tugasnya. Jadi guys, pada tahun 1925, tepatnya di Chicago, seorang agen FBI bernama Edwin Shanahan ditugaskan untuk menangkap seorang pencuri mobil yang sangat profesional. Pencuri mobil ini telah melakukan beberapa kali aksinya. Bukan main-main, dia beberapa kali mencuri mobil mewah yang harganya ribuan dolar. Jadi guys, pada zaman dahulu, mobil yang seharga ribuan dolar itu berharga miliaran jika dikonversikan ke zaman sekarang. Namanya adalah Martin James Darkin. Dia ini spesialis pencuri mobil yang bernilai ribuan dolar, seperti Cadillac, Pierce Arrow, dan beberapa mobil mewah lainnya. Jadi guys, si Darkin ini mempunyai modus yang cukup unik. Dia datang ke dealer-dealer mewah, berpura-pura sebagai pembeli, dan penampilannya sangat meyakinkan. Dia berpura-pura membeli sebuah mobil mewah seperti Cadillac, lalu meminta agar untuk diisikan bahan bakar dan oli, serta mobil yang ingin dia beli untuk diservis. Akan tetapi guys, dia tidak langsung membeli mobil tersebut pada hari itu. Dia akan membeli mobil tersebut pada esok harinya dengan alasan ingin membayar tunai secara langsung. Lalu, pada saat malam harinya, dia akan membobol dealer tersebut dan mencuri mobil yang sudah dia tandai tadi. Jadi guys, dia melakukan modus seperti ini bukan hanya satu kali, tapi beberapa kali dan di dealer yang berbeda. Sehingga agen FBI pun hafal dengan modus tersebut dan segera menyebarluaskan tentang modus yang dilakukan si Darkin ini. Singkat cerita, agen Shanahan ini menerima laporan bahwa si Darkin ini akan sampai di Chicago dengan mobil curiannya dari Meksiko. Si Darkin ini akan mengunjungi sebuah garasi gelap yang ada di kota Chicago. Tanpa berlama-lama, agen FBI dan agen Shanahan pun segera menuju lokasi tersebut. Dan benar saja, dia menemukan si Darkin bersama mobil curiannya. Seketika, agen Shanahan pun langsung mencoba menangkapnya. Pada saat itu, si Darkin ini sudah terpojok, namun berhasil meraih pistol yang ada di dalam mobilnya. Agen Shanahan pun tertembak di dadanya, dan pada akhirnya dia pun tewas di tempat. Sementara si Darkin berhasil meloloskan diri. Ini merupakan kejadian pertama dalam FBI, bahwa seorang agen FBI terbunuh dalam misinya. Singkat cerita, si Darkin ini pun diburu oleh seluruh agen FBI yang berada di wilayah tersebut. Ini merupakan kejahatan federal karena telah membunuh agen FBI. Selang beberapa minggu, agen FBI menerima sebuah informasi bahwa si Darkin akan datang ke Chicago bersama seorang wanita dan ingin mengunjungi kerabat wanita tersebut. Seketika, agen FBI pun langsung bergerak dan menghubungi Departemen Kepolisian setempat untuk menangkap si Darkin. Jadi guys, pada saat itu, kejadian baku tembak pun tidak terelakkan. Dan kejadiannya pun saat malam hari, sehingga membuat peluang si Darkin ini sangat besar untuk lolos. Dan ya, benar saja, saat baku tembak terjadi, seorang polisi tewas dalam kejadian tersebut, dan seorang lainnya terluka karena sebuah tembakan. Dan si Darkin pun ini kembali lolos. Pada tanggal 10 Januari 1926, sebuah dealer di San Diego, California menghubungi FBI bahwa sebuah mobil dalam dealer mereka telah dicuri dengan modus yang sama. Mobil ini bercirikan berbodi warna hijau, beratap coklat, dan memiliki roda yang terbuat dari kayu berwarna hijau. Seketika, FBI pun bergerak dengan cepat dan memblokir
jalan-jalan yang terhubung ke California, seperti Dallas, San Antonio, Texas, dan beberapa jalan besar lainnya. Setelah seminggu menunggu dan memantau, namun tidak ada tanda-tanda kemunculan dari si Darkin ini. Mungkin si Darkin ini udah tahu kalau jalan seperti Dallas, San Antonio, dan Texas pasti akan dipantau dan lebih memilih untuk bersembunyi. Pada tanggal 17 Januari, tepatnya seminggu setelah kejadian tersebut, seorang sheriff di kota El Paso, Texas, menghubungi kantor FBI. Dia menjelaskan bahwa dia pernah melihat mobil yang memiliki ciri-ciri yang sama, namun sedikit ada perbedaan di bagian roda, yaitu rodanya tersebut dirubah menjadi warna merah. Bahkan pada saat itu, si sheriff ini sempat menginterogasi si Darkin ini. Oke guys, sedikit informasi bahwa El Paso ini merupakan kota terpencil di Texas bagian Amerika Serikat. Singkat cerita, agen FBI pun langsung bergerak ke lokasi yang disebutkan dan mengirim beberapa pasukan khusus untuk mencari di daerah tersebut. Jadi guys, di sini juga diperlukan pasukan khusus karena El Paso tersebut merupakan daerah yang memiliki daerah luas, akan tetapi isinya hanya kaktus dan semak belukar pada waktu itu. Setelah 2 hari melakukan pencarian, akhirnya membuahkan hasil. Mobil pun ditemukan 50 mil sebelah barat di Fort Stockton, Texas, dalam keadaan roda patah. Agen FBI pun mulai berakumulasi kemana si Darkin ini pergi. Jadi guys, di sana ada stasiun kereta api yang letaknya di Alpine, Texas. Agen FBI pun curiga kalau si Darkin ini pergi ke tempat pemberhentian kereta untuk melanjutkan pelariannya. Dan FBI pun segera menuju pemberhentian kereta tersebut. Sesampainya di sana, FBI pun langsung menanyai petugas kereta dan menanyai petugas tiket tentang adanya orang asing yang mengunjungi stasiun tersebut. Petugas tiket pun memberi jawaban kalau mereka melihat orang asing bersama seorang wanita yang menaiki kereta dengan arah tujuan ke San Antonio, Texas. Singkat cerita, agen FBI pun menuju ke lokasi tersebut. Agen FBI pun menghubungi Departemen Kepolisian yang berdekatan dengan tempat pemberhentian kereta. Singkatnya, pada tanggal 20 Januari, akhirnya si Darkin ini tertangkap di dalam gerbong kereta. Dia tertangkap di stasiun St. Louis, Texas. Kepolisian setempat berhasil menahan si Darkin dan wanita yang dibawa ini. Kepolisian menyebut saat si Darkin ditangkap, dia seperti orang yang sudah pasrah akan nasibnya. Pada akhirnya, si Darkin diadili dan dihukum di pengadilan negara bagian barat. Atas pembunuhan terhadap agen Sanahan, dia dijatuhi hukuman 35 tahun penjara. Di Chicago, dia juga diadili oleh peradilan federal karena melanggar beberapa undang-undang dan melakukan pencurian secara besar-besaran. Dan atas tuduhan tersebut, dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Dia dimasukkan ke penjara Stateville pada tahun 1926 dan dipindahkan ke penjara federal pada tahun 1946. Lalu, dia dibebaskan pada tahun 1954 dan meninggal pada tahun 1981. Oke guys, jadi gimana menurut kalian ceritanya? Apakah kalian udah pernah dengar? Coba tulis di kolom komentar. Dan kedepannya gue bakal bawain cerita-cerita yang mungkin belum kalian pernah dengar sama sekali. Jadi, jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan terhadap cerita-cerita yang gue bawain. Oke guys, segini dulu cerita dari gue. Thank you for watching dan see you next time.